Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Juniman Silalahi, di channel YouTube Education. Di video ini, saya akan membahas langkah-langkah perencanaan balok persegi beton bertulang. Jangan lupa subscribe, beri komen, dan ikuti terus update video terbaru berikutnya. Langkah-langkah perencanaan. Pertama, tentukan dimensi penampang balok. Untuk menentukan dimensi balok persegi beton bertulang, umumnya digunakan hubungan empiris rasio lebar balok B dengan tinggi balok efektif D yang dapat diterima berdasarkan pengalaman praktek. D per B harus lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi rasionya perbandingan antara tinggi efektif balok dengan lebar balok itu antara 1 sampai 3. Dalam hal ini, pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan lebar balok B ialah dengan memperkirakan lebih dulu. Selanjutnya digunakan untuk menentukan tinggi balok efektif D. Berdasarkan alasan praktis, pelaksanaan dan arsitektural, umumnya dikehendaki lebar balok B itu tidak terlalu lebar. Sebagai contoh, apabila diperkirakan lebar balok B-nya 300 mm, maka tinggi balok efektif itu dapat diperkirakan D sama dengan 420 mm. Lalu kita lihat rasionya, perbandingan antara D per B itu diperoleh 1,4. Jadi berarti rasionya cukup baik karena berada pada 1 sampai 3. Jadi rasionya cukup baik. Kemudian selimut beton efektif ya, yang disingkat atau diberi notasi di absen, itu ditentukan berdasarkan diameter tulangan pokok dan selimut beton bersih minimal. Jadi selimut beton efektif itu ditentukan dari serat beton terluar hingga as tulangan pokok. Dengan demikian, selimut beton efektif minimal itu di absen sama dengan 40 ditambah 10 ditambah setengah dari 12. Jadi hasilnya 56. Artinya D absen atau selimut beton efektif itu minimal 56 mm. Karena selimut beton bersih untuk balok itu 40 mm. Kemudian sengkang itu diameter sengkang minimal itu diameter 10 ya, diameter 10. Kemudian diameter tulangan pokok itu minimal 12. Dari 12 kita ambil setengahnya mulai dari as ini ke bawah, ke serat bawah. Ini adalah selimut beton efektif, jadi minimal 56. Langkah kedua adalah tentukan kuat tekan beton. Tentukan kuat tekan beton. Kuat tekan beton itu diawali dengan tegangan tekan maksimum. Jadi nanti kita pakai notasinya FC absen. Dengan satuan yang umum kita pakai adalah Newton per milimeter persegi atau MPa. Kuat tekan beton ini diperoleh pada umur 28 hari ya. Itu berkisar antara 10 sampai 65 MPa. Untuk struktur beton bertulang itu beton normal umumnya menggunakan kuat tekan antara 17 sampai
30 MPa. Namun untuk beton prategang itu bisa menggunakan beton dengan kekuatan yang lebih tinggi, berkisar besar dari 30 sampai 45 MPa. Nilai kuat tekan beton yang diperoleh melalui spesimen uji berbentuk kubus itu dapat dikonversi ke kuat tekan beton berbentuk silinder, karena saat ini berdasarkan SNI itu sudah menggunakan kuat tekan beton itu dengan uji spesimen silinder. Jadi kalaupun ditemukan kuat tekan beton itu dengan benda uji kubus, maka kita bisa lakukan konversi kuat tekan betonnya dengan rumus seperti ini. Fc absen sama dengan 0,76 plus 0,2 dikali log FCK absen per 15 dikali FCK absen, di mana FCK absen itu adalah kuat tekan karakteristik beton kubus dalam MPa. Jadi misalnya mutu beton K300 itu tidak lain adalah 300 kg per cm persegi, maka FCK absennya adalah 30 MPa. Jadi artinya konversi satuannya saja dengan 300 kg per cm persegi itu tidak lain adalah 30 MPa. Tapi kalau kita konversikan kuat tekan beton ini menjadi Fc absen, maka kita gunakan rumus ini tadi sebagai contoh ya. Kita masukkan angkanya ya, log FCK absen 30 per 15 dikali FCK absen 30, maka diperoleh FC absennya menjadi 24,606 MPa atau dibulatkan 25 MPa. Artinya K300, beton K300 itu dapat dikonversi menjadi FC absen 25 MPa. Kalau dilihat dari perhitungan ini, bahwa kuat tekan benda uji kubus itu lebih besar 1,2 kali dari benda uji silinder. Jadi kuat tekan silinder ini kurang lebih 83% dari kuat kubus. Jadi nanti kalau kita ingin mengkonversinya, tinggal mengalihkan saja bahwa 0,83 atau 83% dikali K300 atau FCK 30, nah nanti akan dihasilkan kurang lebih 25 MPa. Jadi seperti itu melakukan konversi kuat tekan beton dari kubus ke spesimen silinder atau menggunakan notasi Fc absen. Tegangan beton tekan Fc absen direduksi sebesar beta 1 sama dengan 0,85 menjadi 0,85 Fc absen untuk beton Fc absen yang kecil atau sama dengan 30 MPa. Sedangkan jika Fc absennya besar dari 30 MPa, maka nilai beta satunya yang semula 0,85 itu direduksi 0,05 untuk tiap kenaikan 7 MPa. Namun tidak boleh kurang dari 0,65. Langkah berikutnya, langkah ketiga, menentukan mutu baja. Mutu baja yang bernotasi FY, di mana FY adalah tegangan lele baja tulangan. Baja tulangan yang tersedia itu terdiri dari tulangan deform dan tulangan polos.
dengan mutu baja 240 MPa, 300 MPa, 350 MPa, dan 400 MPa. Baja tulangan tersedia dalam beberapa ukuran atau diameter dengan panjang standarnya 12 meter tiap batangnya. Untuk menyatakan diameter baja tulangan polos itu diberi notasi P. Sedangkan untuk baja tulangan ulir deform itu diberi notasi D besar. Sebagai contoh dilihat diameter 10 untuk menunjukkan baja tulangan polos berdiameter 10 mm. D10 itu menunjukkan baja tulangan ulir atau deform berdiameter 10 mm. 6D16 itu menunjukkan 6 batang baja tulangan deform berdiameter 16 mm. Dan D16 jarak 150 itu menunjukkan baja tulangan deform berdiameter 16 mm dengan jarak antara tulangan 150 mm. Menurut SMI 2847/2013, baja tulangan yang digunakan pada komponen struktur non-pratekan itu harus tulangan ulir atau deform, kecuali untuk tulangan pengikat, sengkang, atau spiral itu dapat diperkenankan tulangan polos. Jarak bersih antara tulangan sejajar dalam lapis yang sama tidak boleh kurang dari 25 mm. Bila tulangan sejajar diletakkan dalam 2 lapis atau lebih, maka tulangan lapis atas harus diletakkan tepat di atas tulangan di bawahnya dengan spasi bersih antar lapisan itu tidak boleh kurang dari 25 mm. Diameter baja tulangan utama atau tulangan pokok untuk komponen struktur balok dan kolom tidak boleh kurang dari diameter 12. Untuk komponen dinding dan plat lantai tidak boleh kurang dari diameter 8 untuk tulangan utama dan diameter 6 untuk tulangan susut dan suku atau tulangan pembagi. Nah, semuanya ini adalah menggunakan tulangan deform. Penulangan sengkang untuk semua komponen struktur non-pratekan harus diikat dengan sengkang atau spiral, itu paling sedikit berukuran diameter 10 mm. Itu untuk tulangan utama yang lebih kecil dari D32 dan paling tidak diameter 13 yaitu untuk tulangan utama D36, D44 dan D55. Langkah berikutnya menghitung QU dan MU. Untuk menghitung beban merata ultimate atau QU, beban mati D dan beban hidup L harus dikalikan terhadap faktor beban, yaitu sebesar 1,2 untuk beban mati dan 1,6 untuk beban hidup, sehingga QU adalah 1,2 dead load plus 1,6 live load. Momen ultimate MU itu dapat dihitung jika balok sederhana, maka momen ultimate-nya adalah 1/8 QU ln kuadrat, di mana ln itu adalah bentang bersih. Jika balok jepit-jepit ya, satu bentangan, di tumpuan MU-nya 1/12 QU ln kuadrat, sedangkan di tengah bentang MU-nya adalah 1/8 QU ln kuadrat. Untuk balok menerus, nah, kita perhatikan gambar ini adalah koefisien momen dari SNI, jadi bisa dipedomani seperti halnya di sini
Untuk tumpuan eksterior itu momen ultimatenya adalah 1/24 WU ln kuadrat, sedangkan momen di tengah bentang atau momen lapangan di bentang eksterior itu 1/14 WU ln kuadrat, sedangkan di tumpuan interior itu 1/10 atau 1/11 WU ln kuadrat. WU di sini itu sama dengan GU, menyebutkan bahwa beban ultimate. L adalah dari as ke as tumpuan, sedangkan Ln itu bentang bersih dari antar tumpuan ke tumpuan bagian dalam. Berikutnya adalah langkah kelima, menghitung koefisien tahanan K. Koefisien tahanan K dihitung dengan rumus K sama dengan MU dibagi dengan V BD kuadrat. Jadi MU adalah momen ultimate, V-nya adalah faktor reduksi, B itu lebar penampang balok, D adalah tinggi penampang balok efektif. Faktor reduksi V, faktor reduksi ini nilainya bervariasi tergantung kepada komponen strukturnya. Misalnya 0,8 untuk lentur tanpa beban aksial, 0,90 untuk aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur, 0,75 untuk aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur untuk komponen struktur dengan tulangan spiral, dan 0,65 untuk komponen struktur lainnya, 0,75 untuk geser dan torsi, dan 0,65 untuk tumpuan pada beton kecuali untuk daerah pengukuran pasca tarik. Dalam hal ini untuk balok itu kita pakai 0,8, itu pada komponen lentur tanpa beban aksial. Langkah keenam, menghitung rasio penulangan yang diperlukan. Rumusnya adalah rho perlu sama dengan 0,85 Fc absen dibagi Fy, lalu dikalikan dengan 1 dikurang akar dari 1 dikurang 2K dibagi 0,85 Fc absen, seperti rumusan ini. Langkah ketujuh, periksa rasio penulangan terhadap rho max dan rho min. Jadi rho perlu itu harus lebih besar atau sama dengan rho min dan lebih kecil atau sama dengan rho max. Rho maxnya sendiri rumusnya adalah 0,75 rho B, rasio penulangan kondisi regangan seimbang. Nilai rho B itu dapat dihitung dengan rumus 0,85 Fc absen kali beta 1 per Fy dikali 600 dibagi 600 plus Fy. Jadi rumus ini kita gunakan untuk menentukan rho B. Nanti rho B sendiri dikalikan dengan 0,75, itulah nilai rho max. Sedangkan rho min, rho minimum itu dihitung dengan rumus 1,4 dibagi dengan Fy. Jadi apabila rho perlunya lebih kecil dari rho min, ya, rho perlunya lebih kecil dari rho min, maka nantinya perhitungan menggunakan rho perlu sebesar rho min itu sendiri. Apabila rho perlunya lebih besar dari rho maksimum, maka perencanaan ini harus menggunakan balok bertulangan rangkap. Jadi baloknya harus direncanakan dengan tulangan rangkap. Langkah ke-8 adalah
hitung luas baja tulangan AS yang diperlukan. Rumusnya adalah AS sama dengan rho perlu dikali B dikali D. Berikutnya adalah langkah ke-9, itu tentukan pilihan jumlah batang dan diameter baja tulangan yang digunakan. Jadi dalam hal ini kita gunakan tabel luas penampang baja tulangan seperti tergambar di sini. Misalnya nanti didapatkan dengan luas tertentu, kita contohkan saja luasnya adalah 402,2 mm persegi, maka kita gunakan 2 batang tulangan berdiameter 16. Jadi yang di dalam tabel ini adalah luas penampang tulangan, ini adalah jumlah batangnya, dan ke bawah ini adalah diameter batang tulangan tersebut. Langkah ke-10, periksa lebar balok minimum atau B minimum. Lebar balok minimum itu harus lebih kecil atau sama dengan B, di mana lebar balok minimum itu adalah 2 kali selimut beton ditambah 2 kali diameter senggang ditambah jumlah batang tulangan dikali diameter tulangan pokok dan ditambah dengan jarak antar tulangan pokok. Sedangkan lebar B ini adalah lebar balok yang direncanakan. Langkah ke-11 adalah periksa tinggi balok efektif D. D aktual itu harus lebih besar atau sama dengan D perkiraan. D perkiraan itu adalah D rencana. Jadi D aktual itu bisa dihitung dengan tinggi balok H dikurangi dengan selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah setengah diameter tulangan pokok. Langkah terakhir adalah gambarkan penampang balok dan penempatan baja tulangan tersebut. Jadi nanti hasilnya nanti kita gambarkan, kita perlihatkan penempatan baja tulangan dari hasil rencana tersebut. Demikian pembahasan tentang langkah-langkah perencanaan balok batu bertulang pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.